disabilitas tuh di Indonesia tuh sering dianggap lemah, dianggap remeh. Jadi aku tuh pengen buktikan ke mereka bahwasanya disabilitas tuh juga kuat. Kali ini saya melakukan pendakian di salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, ditemani oleh pendaki inspiratif Anggi Wahyuda. Ah. 21 tahun jejak petualang, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. 21 tahun, program Jejak Petualang hadir menemani pemirsa Indonesia. Adventure No Limit menjadi semangat kami untuk terus mendekatkan pemirsa dengan wajah Indonesia. Gunung Sumbing, atap tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet ini secara administratif berada di 3 kabupaten, yaitu Temanggung, Wonosobo, dan Magelang. Dalam rangka 21 tahun Jejak Petualang, kali ini saya akan melakukan pendakian di salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Ditemani oleh tim Jejak Petualang dan juga pendaki inspiratif, yaitu Anggi Wahyuda. Di jalur pembuka ini, saya maupun Anggi sama-sama merasakan tantangan melewati jalur yang baru pertama kami lalui. Kabut semakin tebal di antara hutan pinus yang kami lewati. Kabutnya ini udah tebal banget. Padahal masih jam 10:30 ya. Bagus. Tapi ini juga ngebantu kita untuk nggak terlalu capek sih. Oh gitu, karena suasana kan dingin, tapi ya itu juga ngebuat kita untuk nggak bisa istirahat lama-lama. jadi harus terus lanjut. Keuntungannya, aku tahu. Keuntungannya adalah kita nggak berkeringat. Benar, nggak berkeringat. Jadi baju masih bisa dipakai balik. Pesona jalur Sumbing via Butuh mulai terlihat. Pepohonan yang padat di kanan dan kiri jalur seperti lorong yang indah. Misi kita itu untuk mengibarkan bendera 21 tahun Jejak Petualang. Itu di puncak nanti. Terus ada semangat sampai di puncak. Pasti. Karena sekalian aku juga ada misi itu, kenapa aku pengen itu? Aku punya misi itu disable. Okay. Disabilitas itu mampu, jadi aku pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya. Betul. Tapi pada kemauannya. Mengemban misi spesial memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun melihat kegigihan Anggi membuat semangat saya terus terpacu. Dalam episode spesial HUT JP ini, kita sengaja memilih jalur Butuh Kaliangkrik, salah satu jalur tertua. Karena udah ada dari zaman Belanda. Wih, keren ya, berat ya. Iya. Jalur Sumbing via Butuh Kaliangkrik konon sudah ada sejak tahun 1800-an. Awalnya, jalur ini merupakan jalur spiritual untuk menuju petilasan Kiai Makukuhan, salah satu tokoh keagamaan sekaligus perintis pertanian pertama kali di lereng Sumbing. Sebenarnya kemampuan mendaki setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda, benar. Karena kan itu tergantung persiapannya juga sih, Kak. Persiapan fisik itu perlu. Perlu benar. Banget. Kalau Anggi biasanya persiapannya? Kalau aku sih biasa tuh persiapannya tuh kayak renang. Karena renang kan itu badan seluruhnya itu bergerak dan pernapasan juga jadi lebih bagus kan. Karena kemampuan mendaki beda-beda. Ya. Ini di belakang khusus porter dia juga nggak bisa berhenti terlalu lama atau jalannya lambat. Justru dia tuh jalannya harus lebih cepat. Benar. Makanya
Karena Kayaknya harus duluan deh. boleh. Karena gini, Duluan boleh Pak Lim. karena beban yang berat Bebannya? itu ketika kita istirahat terlalu lama, di dengkul ini beban tuh terlalu menekan. Jadi itu yang bikin lebih capek kan. Apalagi ini nanjak terus. Benar. Semangat Pak. Ya. Kita semua semangat. Dalam pendakian, seorang pendaki harus bisa mengukur kemampuan diri. Karena mendaki dengan beban berat, ditambah medan dan cuaca yang ekstrim, nyatanya sangat menguras tenaga dan pikiran. Udah sampai. Wah. Akhirnya sampai juga di pos 2 nih. Ngi. Mantap. Saya istirahat dulu Istirahat dulu. sembari Kalau udah di pos 2 tuh biasanya orang istirahat sambil makan. makan siang. Bertegur sapa dan bertukar cerita dengan pendaki lain menjadi obat lelah setiap tiba di pos. Oke, semangat guys. Kabut kembali datang mengaburkan pandangan. Menemani perjalanan kami menuju pos 3 sejauh 1,9 km dengan medan yang berbeda. Halo, semangat. Mas Kakak. Jalurnya memang sangat berbeda. Kalau tadi banyak tangga-tangga, kali ini memang lebih landai. Nanjaknya ada sedikit, cuma lebih ekstrim karena di sampingnya itu langsung jurang. Perubahan cuaca yang ekstrim dan batuan yang lembab membuat kami harus lebih waspada saat memilih pijakan. Aku bertanya deh, salah satu yang menginspirasi Anggi untuk naik gunung tuh apa sih? Sebagai pembuktian juga sih sebenarnya, karena disabilitas tuh di Indonesia tuh sering dianggap lemah, dianggap remeh. Jadi aku tuh pengen buktikan ke mereka bahwasanya disabilitas tuh juga kuat gitu. Setelah melewati tangga yang menguji ketahanan fisik, kali ini kami kembali melewati jalur bebatuan yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian. Ini makin tinggi. Sekarang udah berada di ketinggian 2832 meter di atas permukaan laut. Dan oksigen udah makin tipis. Iya. Kabutnya juga semakin tebal. Jarak pandangnya aja kurang lebih cuma 4-5 meter. Kondisi bebatuan yang licin ini, Anggi lebih nyaman kalau menggunakan kekuatan tangan saat mendaki. Karena lebih safety gitu, karena ini kan licin, jadi ketika mau naik itu aku lebih merasa nyaman karena tangan ini bisa mencengkeram batu. Cengkram. Oke. Saat musim penghujan, pendaki akan melewati sebanyak 9 sungai berbatu. Ini jalur yang kita lalui karena semakin sulit, semakin ekstrim. Tapi kita pelan-pelan mengambil jalan yang paling pinggir. Anggi juga lebih nyaman menggunakan tongkatnya. Halo. Senyum dan sapa dari pendaki lain kembali mengisi energi kami. 2 jam sudah kaki kami melangkah. Tak lama lagi kami akan tiba di pos 3. Wow, memang asiknya mendaki itu kita bisa saling nyemangatin ke semua sesama pendaki, mau itu kenal atau nggak kenal. Jadi makin nambah relasi juga. Jadi di gunung itu kita nggak punya banyak teman, tapi kita semua bersaudara. Semua bersaudara. Akhirnya sampai juga di pos 3. Ini tuh pos si terbang dengan ketinggian 2638 mdpl. Memang lebih landai tapi lumayan juga karena oksigennya udah makin tipis. Itu sih. Cuma ini kelihatan udah mulai banyak tenda-tenda. Memang di sini tuh salah satu spot untuk ngecamp. Pos 3 menjadi poin yang disarankan untuk para pendaki mendirikan tenda sebelum melakukan summit. Masyarakat lokal menyebut tempat ini Pusung Pangarengan
yaitu punggung bukit yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat jualan arang. Pas banget kita lagi istirahat di pos 3. Banyak teman-teman yang ngecamp, banyak juga yang lagi masak. Sambil lewat, ada yang nawarin makanan, langsung gas. Melihat situasi pos 3 yang penuh sesak dengan para pendaki, kami memutuskan untuk mengalihkan lokasi camp ke Sunrise Camp. Indahnya savana seolah membius mata. Namun siapa sangka, di hadapan kami adalah jalur bebatuan yang ekstrim. Mendapat obstacle baru. Jadi ini tinggi sekali bebatuan sampai harus dibantu pakai webbing. Jadi ini kita mulai naik pelan-pelan. Anggi gimana? Aman. Anggi harus fokus untuk megang webbing, jadi saya bantu. Melewati batuan basah dengan beban di pundak memang tidak mudah. Tali webbing sudah disiapkan oleh pengelola jalur sebagai pengaman sekaligus memudahkan para pendaki melewati jalur ini. Itu barusan kita ngelihat ada burung jalak gunung namanya. Nah, itu dipercaya bagi masyarakat di sini bisa menunjukkan jalan sampai ke puncak. Jalak gunung merupakan sebutan lain dari burung anis gading. Dalam dunia pendakian, burung ini dikenal sebagai sahabat pendaki. Akhirnya kami tiba di Sunrise Camp. Kemunculan pelangi di sisi timur seolah menyambut kedatangan saya dan tim. Anggi! Keren. Keren. Sama ya teman-teman semua. Akhirnya kita sampai juga di Sunrise Camp. Ini Ini adalah pertengahan dari pos 3 ke pos 4, jadi kita memilih camp di sini. Sunrise Camp memiliki area yang mampu menampung kurang lebih 10 tenda. Lokasi ini menjadi camp alternatif saat pos 3 ramai pendaki, khususnya pada akhir pekan dan libur panjang. Menjelang malam, udara semakin dingin menusuk tulang. 8 jam berjalan membuat energi kami benar-benar terkuras. Suasana camping sambil makan-makan bersama kayak gini tuh bener-bener menambah kehangatan di dalamnya. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak nantinya, ya nggak Pak? Tidur nyenyak dan besok pagi bisa lanjut summit dengan badan lebih fresh dan semangat juga pastinya. Malam semakin larut, kami harus beristirahat untuk perjalanan esok hari. perjalanan hari pertama kami. Nggak langsung ke puncak, tapi mau ke kawah Gunung Sumbing. Perjalanan kami menuju kawah akan menempuh jarak lebih dari 2 km. Sedikit lebih jauh dibandingkan jarak kawah menuju ke puncak sejati. Untuk menuju kawah, jalannya ternyata cukup ekstrim karena berpasir. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jalur turunan dengan batuan terjal sudah menunggu kami. Kalau
Kalau kawah matinya di sini namanya apa, Pak? Segoro penyilihan. Kewinihan. Kawasan dengan hamparan savana luas ini dikelilingi oleh megahnya puncak Sumbing yang memukau. Banyak yang numpuk-numpukin batuan kapur. Itu pertanda kalau Orang itu pernah berkunjung di sini. Entah siapa yang memulai, kebiasaan para pendaki akan singgah untuk membuat tumpukan batu di kawasan ini. nggak mau kalah sama yang lainnya, kita juga mau numpukin batu. Aroma belerang sudah mulai tercium. Suara gemuruh kawah aktif juga terdengar samar di telinga saya. Mulai berasa juga Capek. aroma belerangnya. Benar-benar karena kawahnya ada nggak terlalu jauh lah dari jarak kita, tapi ini masih di jarak yang aman, jadi santai. Gunung Sumbing merupakan salah satu gunung aktif di Jawa Tengah. Kami tidak bisa berlama-lama berada di area ini, karena saat malam dan cuaca buruk tidak menutup kemungkinan akan muncul gas beracun. Jalur yang kami tempuh benar-benar menguras energi saya. Tadi kita udah naik ke puncak, turun ke kawah, sekarang naik lagi. Perjuangan demi 21 tahun jejak petualang. Perjalanan kami kembali ke camp masih panjang. Saat perbekalan habis, banyak tumbuhan di gunung yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ini nih, tumbuhan cantigi. Ada bagian buahnya yang bisa kita makan dan juga pucuk daunnya. Itu untuk menjaga stamina dan juga supaya nggak gampang haus. Cantigi cukup dikenal bagi para pendaki. Biasa dimanfaatkan sebagai makanan alternatif yang mudah didapatkan. Di wilayah Sumbing, kami bisa menjumpai tanaman berperawakan kerdil ini di jalur pos 4 menuju ke puncak maupun ke kawah. Seperti kayak daun jambu. Jadi kalau lagi mendaki nggak usah khawatir, karena ada cantigi. Bisa jadi cemilan saat perjalanan mendaki. Sambil yang lain bersiap-siap di Sunrise Camp, tempat kita nge-camp. Nah ini kami mau mencari bahan makanan yang bisa untuk kita masak. Jadi salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan adalah pakis. Nah pas banget nih di sebelah sini banyak pakis yang masih muda-muda. Pakis menjadi salah satu sayuran alternatif yang mudah ditemui di wilayah pegunungan. Pakis muda itu diambil bagian ujung-ujungnya seperti ini nih. Pakis masuk ke dalam tanaman paku-pakuan yang hidup di daerah pegunungan maupun di hutan tropis. Pak, selain pakis, apalagi nih yang kira-kira bisa kita manfaatkan di sekitar sini? Mandingan, Mandingan. tapi kita cari yang tempat lain karena ini kering-kering ya. Oke. Nah ini dia nih, pohon mandingan atau sering disebut juga petai Cina hutan. Itu yang kita ambil tuh yang masih hijau-hijau. Sepanjang jalur Sumbing, tanaman mandingan banyak ditemui, terutama sekitar pos 3 hingga pos 4. Mandingan atau petai Cina hutan itu kalau dari ukuran kecil-kecil, cuma kayaknya isinya lebih gendut-gendut deh. Nih, kita lihat dalamnya ya. Cobain, bedain sama petai biasa.
Lebih gemuk. Enggak, dia tuh apa? Sebenarnya ada manisnya, ada pahitnya juga. Rasanya menarik sih. Cuma aromanya Lebih berasa ya. wah, aromanya berasa banget nih. Langsung menyebar di seluruh mulut. Untuk mengisi perut kali ini, jadi paki sama mandingannya mau ditumis. Mengolah bahan-bahan sederhana seperti ini bisa terasa istimewa saat di gunung. Wah, mantap ya. Wow, kali ini masih enak sekali ya. Dalam pendakian, kebersamaan menjadi hal utama dalam tim. Termasuk makan bersama tim menjadi obat lelah setelah seharian bertualang. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar, bisa juga membawa perbekalan sendiri. Makanya nih, ada berbagai jenis makanan. Jadi variatif. Yang penting cukup untuk isi energi untuk nanti kita ke puncak. Tepat jam 3 pagi, kami tim Jejak Petualang bersiap untuk naik ke puncak Gunung Sumbing, tentunya untuk membentangkan bendera 21 tahun Jejak Petualang. Perjalanan yang akan kita tempuh itu sekitar 3 jam. Perjalanan summit dari Sunrise Camp akan melewati pos 4 sejauh 800 meter. Namun, mendaki di kegelapan dan cuaca yang dingin membuat langkah kami terasa berat. Butuh fokus, ketenangan, dan juga jangan lupa headlamp. Cahaya lampu terlihat samar di antara kegelapan, menandakan banyak pendaki lain yang akan summit pagi ini. Menuju puncak Gunung Sumbing, nggak ada ampun. Benar-benar lelah. Jalur dari Sunrise Camp menuju summit menjadi jalur paling sulit dari keseluruhan jalur yang telah kami lewati. Adanya banyak cabang juga membuat kami harus jeli dalam memilih jalur menuju puncak. Yang bikin sulit ternyata kita itu udah berada di kemiringan 45 derajat. Miring, gelap, obstacle-nya juga tanah-tanah berbatu, jadi semakin sulit. Tapi kita balik lagi, kita harus semangat demi 21 tahun Jejak Petualang. Semburat cahaya kemerahan sudah muncul dari sisi timur. Tandanya matahari akan segera terbit. Langkah yang dari tadi dipijak itu cuma 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Emang benar-benar sangat melelahkan untuk mencapai puncak. Kelihatan ada lampu-lampu tuh di atas sana. Masih jauh. Di tengah perjalanan, saya dan tim memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya sunrise pagi ini. Puncak udah kelihatan di atas sana. Tapi kami nggak mau kelewatan momen sunrise yang indah sekali. Ada lautan awan, ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Dari kejauhan, hamparan lautan awan bak permadani menyelimuti beberapa gunung di hadapan kami. Gunung Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo seolah memberikan semangat untuk menyelesaikan perjalanan ekspedisi kali ini. Akhirnya, bentar lagi sampai di puncak Gunung Sumbing. Udah makin gak sabar,
Kalau dari atas puncak itu pasti melihat pemandangan keren banget. Puncak sudah di depan mata, namun obstacle belum berakhir. Tepat di bawah puncak sejati, kami kembali harus mendaki batuan terjal dengan tali webbing. Oke Anggi, luar biasa. Kelihatannya treknya pendek, tapi nggak main-main ini. Treknya benar-benar keren. Kita harus bisa menaklukkan puncak Gunung Sumbing. Bendera merah putih yang berkibar menjadi pertanda kami sudah berada di salah satu atap Jawa Tengah. Wah, kalau itu berarti lebih aja udah. Akhirnya bisa sampai di puncak Gunung Sumbing dengan ya perjuangan yang sangat menantang. Dan treknya juga wow, sangat-sangat keren. Kita sampai juga di puncak Gunung Sumbing, yaitu puncak sejati dengan ketinggian 3.371 mdpl dengan misi mengibarkan bendera 21 tahun jejak petualang. Hari ulang tahun 21 Jejak Petualang menegaskan bahwa setiap manusia dianugerahi naluri untuk berpetualang. Dengan tetap ramah dan menjaga kelestariannya, alam akan merangkul semua, terutama mereka yang memiliki semangat tanpa batas. Dari salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Puncak Sejati Gunung Sumbing, misi kami berhasil untuk membentangkan bendera 21 tahun Jejak Petualang. 21 tahun Jejak Petualang, ikuti jejak saya, Jejak Petualang!